Andai saja waktu umur 20-an dulu buat tahu ini semua, mungkin gue bisa pensiun lebih cepat. Kita akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen di bawah untuk support terus channel kami. Penyesalan datangnya terlambat, kalau pendahuluan datangnya di awal. Bukan gitu ya? Iya, benar. Jawabnya gitu ya? Jauhnya kalau misalnya memang datangnya terlambat, karena kalau di depan itu namanya pendahuluan. Oh iya, kebalik jokesnya guys. Aduh, bapak. Iya, kita ngomongin tentang money tips ya. Jadi ada tips-tips keuangan yang belakangan kami pikirkan lagi. Kayaknya kalau dulu tahu ini dan ngejalanin, karena tahu dan ngejalanin beda ya. Pastinya kita akan ada di posisi financial yang lebih baik. Dan ini mungkin buat teman-teman yang usia 20-an ini pas banget untuk dijadiin obrolan sama mungkin pacar, pasangan. Ini apa ya, money mistakes mungkin juga yang Kosen dan Ciklau alami, yang mungkin kalian nggak harus ngulangin, dan mumpung masih muda, ini bisa ngebantu kalian ada di tempat yang lebih baik lagi secara finansial. Yang pertama tipsnya, hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai gengsi. Gengsi nggak ada habisnya guys. Gengsi kalau kita kerja terus, pasti ada cafe yang lebih baru, pasti selalu ada olahraga trendy yang lebih baru, pasti selalu ada gadget-gadget lebih baru. Dan melihat tren gengsi di usia 30-an, itu meskipun barangnya beda ya, tapi ini jadi keinget lagi gitu, uang-uang yang saya keluarkan untuk melayani gengsi ini gitu. Apa misalkan dulu, kalau sekarang olahraganya padel ya, zaman aku kerja dulu lari. 2014 Zaman tuh Om. zaman Om kerja dulu. Om anjir yang nonton kayak masih ini banget. Iya, tapi udah mulai terbiasa dipanggil Om sih sama temen-temennya. Nah, iya aku juga spend uang gitu untuk beli sepatu yang ini katanya merek Jepang ini lebih bagus lah, merek Amerika bagaimana nyobain gitu ya. Tapi itu semua akhirnya fade away, akhirnya hilang gitu aja, karena yang sifatnya gengsi itu kan sementara ya. Oh harus sekarang lu cobain ini supaya bisa pamer ke teman-teman bahwa lu duluan punya ini, lu udah sampai di sini gitu, lu udah sukses lah sebagai eksekutif muda gitu. Eksekutif muda. Tas ya. Oh ya, tas. Tas ya, tas juga dulu kerja di perusahaan Jepang, banyak Jepang ke sekolah lagi, ke kantor. Ke kantor tasnya ditenteng. Dia pakai koper yang ada selempangnya gitu. Pengen punya, begitu udah punya sadar ternyata wah nggak pas ya, kalau Jepang itu kan turun dari Alphard di lobi kantor, kalau gua kan naik turun bis, ternyata lebih pas pakai ransel. Jadi kalau hidup sesuai gengsi nggak ada habisnya, dan sebenarnya kadang juga gengsi berbenturan dengan kemampuan. Kita belum nyampe situ tapi gengsinya lebih tinggi, akhirnya ada stres untuk maksain menuin gengsi. Ya, gengsi ini juga sebenarnya proyeksi orang lain ke kita kan. Jadi kalau dipikir-pikir lagi ya sebenarnya ya terserah dia lah ya mau Terserah dia, betul. mikir kita ini orang kayak gembel ya gitu, atau ini orang kayak miskin banget ya, ya udah ya terserah dia ya mau mikir kayak gimana, kan kita yang paling tahu ya kondisi keuangan kita kayak gimana, kebutuhannya kita apa, terus ya kitanya sebenarnya lagi mau apa, lagi punya financial goal apa atau lagi mau beli apa. Ya karena teringat juga zaman-zaman kantor dulu gitu ya kan. Tante ngantor Iya, dulu. tante ngantor gitu kan, tiap hari bawa bekal gitu kan. Terus kalau temen yang lihat bekal kayak sedih gitu, "Lu nggak bosen gitu kan makanin bekal ini mulu tiap hari?" Ya tapi kan waktu itu kan lagi banyak yang mau dikejar ya, waktu itu lagi mau nabung, mau nikah, lagi mau nabung, habis itu habis selesai nikah nol kan tabungan, nabung beli rumah, habis beli rumah nol, nabung mau punya mobil dan sebagainya. Nah itu kan ya mungkin kayaknya makan paling berapa sih di luar ya, mungkin ya 100.000 gitu kan kalau makan di mall ya, kalau dulu kan mungkin ada temen-temen di sini yang kantornya deket mall kan paling murah ya 100.000 kali ya. Ya tapi 100.000 kali berapa kali makan ya lumayan juga gitu ya untuk ditabung. Kadang-kadang lebih ke habit-nya aja sih, habit kita pengendalian diri untuk kita benar-benar tahu yang aku butuhkan apa sih sekarang, yang aku mau lagi capai apa sih sekarang. Nah itu habit yang perlu dibangun. Nah
untuk untuk gengsinya ini memang juga sebenarnya kita harus punya ini sih, berlatih lah ya, harus berlatih punya, rasa secure sama diri sendiri dan ya udah terserah bodo amat orang lain mau ngomong apa, penting kan gue nggak nyusahin mereka, yang penting kan gue nggak melanggar Gue nggak minta makan dari mereka. ya nggak melanggar hukum, nggak melanggar norma-norma apapun dengan gaya hidup yang seperti ini gitu ya, kecuali kamu frugal gitu kan, oh apa ya, ya aku mau hemat gitu kan, nggak mau beli makan tapi kamu minta makan gede, jangan kayak gitu ya. Ya yang penting yang kita lakukan ini nggak merugikan siapa-siapa, ya harusnya sih kita secure aja gitu dengan apa yang kita punya. Yang kedua, seandainya aku tahu ini di usia 20-an, aku akan nabung dana darurat secepat mungkin. Jadi yang namanya usia muda itu kita mikir mungkin kita tidak terkalahkan, kita masih muda, tenaga masih banyak, baru lulus kuliah, perspektifnya fresh, karirnya baru mulai, optimis banget lah gitu. Kayaknya kita ngerasa nggak ada yang bisa terjadi sama kita lah yang buruk-buruk. Tapi itu bisa saja terjadi gitu ya, risiko itu bisa saja terjadi. Terbukti di usia 20-an kemarin kami, papa mertua stroke, dan kami harus cover banyak kebutuhan gitu ya, banyak kebutuhan keluarga yang sifatnya darurat. Untungnya udah nabung. Bayangin kalau waktu itu nggak ada, akan minjem sana sini, akan jadi omongan keluarga, dan pasti nggak enak kemana-mana gitu ya. Meskipun untuk kebutuhan papa gitu ya, tapi ya tetap aja sebaiknya resiko-resiko yang teman-teman lihat nih kayaknya bisa kejadian orang tua gua biasa sakit, adik gua kenapa nih kuliahnya belum selesai, tapi kerjaan papa udah mau selesai, udah pensiun dan segala macam. Nah, resiko-resiko itu coba di-identify dan di-cover dulu supaya ketika beneran terjadi, kalian bisa ada duitnya. Kalau nggak kejadian, nah kalian ada duit lebih, ya kan? Bisa dipakai buat diinvestasikan atau yang lain-lain. Ngomong-ngomong soal investasi, poin selanjutnya adalah belajar investasi lebih awal. Nah ini sebenarnya aku juga salah satu yang apa ya, agak ignorant kali ya, agak nggak pinter soal investasi jujur aja gitu. Jadi memang suka nabung iya, suka hidup hemat iya, tapi instrumen investasi yang dipilih adalah yang, low risk, yang aku tahu aja, yang aman-aman aja seperti misalkan deposito berjangka atau beli emas. Jadi mungkin aku banyak melewatkan sebenarnya ya, banyak melewatkan kesempatan tuh kalau misalkan dulu aku diversifikasi juga ya mungkin loh ya ke saham dan lain-lain. Itu ya mungkin juga jadi lebih ngerti dari awal, tapi, yang aku lakukan adalah, setelah nabung ya udah aku tabung di instrumen yang aku kenal. Jadi di awal-awal kan memang aku yang lebih, semangat atau lebih konsisten lah menabung daripada yang SM. Jadi, hampir semuanya tuh ya yang awal-awal untuk biaya nikah, untuk beli rumah, itu hasil dari nabung atau invest di deposito berjangka. Ya kalau bisa lebih banyak tahu instrumen investasi lain mungkin hasilnya juga lebih maksimal ya mungkin. Nah sekarang itu belakangan saya nih yang lebih rajin sebenarnya untuk belajar, instrumen-instrumen investasi baru, yang mempelajari tentang kripto, ETF, reksadana, saham, dan sebagainya. Jadi untuk instrumen investasi yang baru-baru ini saya memang lebih banyak belajar. Dan bersyukur juga akhirnya karena portofolionya kita juga jadi lebih kaya ya, maksudnya lebih kaya, maksudnya lebih wholesome gitu, maksudnya bukan lebih kaya, lebih banyak ya angkanya, tapi maksudnya lebih wholesome. Tapi sebenarnya yang kau bilang dan yang kau lakukan tadi, mulai dengan instrumen yang simpel, itu menurutku benar sih, menurutku suatu yang admirable ya, menurutku sesuatu yang harus dicontoh. Karena di sisi lain aku nggak nabung sama sekali, karena tadi ngikutin gaya hidup, uangnya habis buat beli tas Jepang tadi, buat makan di restoran ana-ono yang nggak jelas gitu. Jadi kau, melakukan sesuatu yang kadang di-overlook mungkin ya sama teman-teman di usia 20-an yang ngerasa, ya gaji baru mulai nggak berasa lah investasi dikit-dikit. Dan dia dikit-dikit dan akhirnya apa namanya, kemarin beli emas 50 gram ya? 100 gram 100 gram tahun bahkan 2000 gitu. berapa ya, 2014 ya? Dan sekarang harganya lagi naik banget. Jadi, maksudnya ya dikit-dikit lama-lama ada gitu duitnya gitu dan jangan meremehkan the power of ngumpulin sedikit-sedikit. Jadi kalau bener-bener waktu itu nggak canggih dan mungkin kalau dilihat nominalnya kecil gitu ya pada saat itu gitu, tapi ya dikumpulin dengan konsisten dan akhirnya jadi ada uang yang dia bisa belikan buat beli emas, beli logam mulia. Mmm, Baru nanti setelah udah mulai uangnya banyak, gajinya mulai nambah, kan udah mulai ada freedom untuk, mikir, gua alokasiin deh ke instrumen yang lebih lebih apa namanya, lebih high risk gitu ya supaya return-nya bisa lebih maksimal dan segala macam, ya itu terserah. Tapi
gua lihat banget bahwa kita nggak akan ada di titik di mana kita berada sekarang kalau si Cloud ini nggak mulai dari habit-habit kecil tadi gitu. Yes, the career helps, karir kami naik itu juga ngebantu banget. Yes, the YouTube and the Instagram, side hustle helps juga, tapi kalau habitnya nggak dimulai sama Cloud dan nggak dijaga sama Cloud sampai sekarang, itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Dan yang gue bersyukur kita lakukan adalah ada elemen of investment, nabung gitu ya di dalam setiap gaji, setiap uang yang kita terima itu pasti kita sisihkan untuk ditabung. Ya, thank you. Uh. Beli tuh kaset PS. Yang keempat adalah jangan takut kerja sampingan. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat aku sekarang YouTuber, ya kami YouTuber ini kan berasal dari side hustle, hebat ya kalian memulai sesuatu di usia muda. Sebenarnya ini berangkat dari kehati-hatian yang berlebihan. Jadi aku tuh usia 20-an awal benar-benar nggak mau jadi apa-apa selain jadi karyawan kantoran. Karena melihat orang tua secara bisnis itu kadang pasang kadang surut gitu ya. Dan itu efek ke dinamika dalam keluarga. Jadi kadang kalau ada uang ya happy-happy kita makan di restoran. Kalau nggak ada ya kadang pernah sampai jual mobil juga gitu. Jadi menurut aku pengen gaya hidup yang stabil dan aku melihat ya ilusi itu gitu ya. Oh tiap bulan gajian, tiap bulan terima uang dari kantor. Tapi ternyata setelah punya side hustle di ya tahun ke-8 aku berkarir gitu ya dan mulai ngulik gitu ya. Oh ternyata bisa ya cari uang dari internet dan segala macam. Aku jadi berpikir jujur seandainya aku konsistennya lebih awal. Seandainya aku nulisnya lebih awal, seandainya aku bikin blog, aku nerusin bikin blog yang zaman SMA dulu gitu ya, aku terusin dulu side hustle-nya. Mungkin akan bisa buka lebih banyak pintu gitu ya. Dan banyak side hustle zaman sekarang itu totally doable sambil kalian kerja kantoran. Contohnya cerita pas aku nulis buku di tahun 2019 itu bukunya ditulis bukan di jam kantor ya, tapi di sela-sela jam kantor. Di jam 12 pas istirahat makan siang aku cepet-cepet makan, aku nulis buku 1 halaman, pokoknya 1 halaman mau jelek mau bagus. Nah nanti malam setelah pulang kantor udah sampai rumah aku edit lagi bukunya, aku rapiin kata-kata yang nggak nyambung, aku rapiin paragrafnya, jadi aku rapiin lagi. Dan setelah jadi buku, ya udah aku nggak perlu tongkrongin toko buku gitu, belilah buku saya, ya bukunya akan menjual dengan sendirinya. Jadi banyak sekarang, terutama buat kalian yang punya skill, punya knowledge, berbagilah skill kalian di internet karena itu kalian nggak pernah tahu nyampe kemana itu, konten kalian gitu ya. Jadi gratis bikin konten sekarang sangat murah, sangat gampang, pakai kamera apa aja, mic apa aja, yang penting rekam, dan upload aja gitu. Jadi mulai lebih awal, lebih cepat, lebih banyak kesempatan mungkin yang bisa terbuka buat kalian. Ya tentunya ini nggak untuk semua orang kali ya, lagi-lagi gitu karena kan, nggak semua orang juga ada itu ya panggilan, Menjadi side hustler. iya kayak Sam kan mungkin emang seneng nulis konten dari dulu ya, dari nulis blog itu, tapi misalkan buat kita yang nggak kayak buat kayak aku nih yang kayaknya udah enjoy aja kantoran ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau mau fokus kantoran, tapi buat kalian yang maksudnya ada penasaran nih ingin mencoba sesuatu, jangan nunggu nanti itu nggak apa-apa sekarang aja, daripada waktunya dipakai buat, Nggak jelas. main PS atau scrolling e-commerce gitu ya. Mulai aja dulu, kayak yang tadi saya melakukan karena ya nggak tahu ini bisa jadi apa gitu kalau misalkan jadi sesuatu ya puji Tuhan, it's good for you, kalau misalkan nggak jadi apa-apa juga ya at least you tried gitu kan, jadi kan nggak penasaran lagi. Dan buat kalian yang kantoran juga artinya maksimalin ngantornya gitu. Jadi jangan mau berlama-lama di satu tempat kalau nggak ada belajarnya atau kalau nggak ada kenaikan gajinya. Jadi jangan terlalu apa ya, buta sayang sama kantor gitu, merasa kayak, "Oh ini kantor udah menyelamatkan hidup saya." Iya betul kalian digaji, tapi at the same time juga kalian adalah profesional di sana, kalian punya skill dan skill kalian itu marketable, skill kalian itu banyak juga perusahaan lain yang mau. Jadi pastiin pengalaman kalian berkantor, main kantor-kantoran sekarang gitu ya, maksimalin gitu, dapatkan pengalaman yang terbaik. Bukan berarti cari gaji yang terbaik dan tertinggi, sometimes it means that way, sometimes it means yes, gua harus compete dapat perusahaan yang bagus, tapi juga kadang-kadang artinya, ya gua harus bisa nih belajar sebanyak-banyaknya di sini, gua harus bisa dapat pengalaman dan network yang terbaik, itu juga bisa artinya maksimalin pengalaman kantoran kalian.
Jadi jangan diem-diem aja gitulah ngalir dengan arus kantor gitu ya. Ya udah terima nasib. Aku sangat tidak percaya dengan nasib gitu ya. Maksudnya kita usahanya harus usaha dulu baru nanti Tuhan yang melihat dan me-reward usaha itu. Aku percaya banget kita harus usahain pekerjaan kita apapun yang kita kerjain. Yang kelima, pahami bahwa utang itu adalah seperti pedang bermata dua ya. Jadi Pedang bermata dua. Gimana maksudnya itu? dia bisa lihat di depan, bisa lihat belakang. Oh, pedang. Kalau pisau kan cuma satu sisinya tajam, kalau pedang kan sini bisa kena, belakang juga bisa kena, jadi bahaya gitu ya. Bahayanya gimana tuh? Iya, jadi ya utang itu tadi ya maksudnya bisa jadi ada manfaatnya, bisa juga tapi ada resikonya. Tentunya kita harus lihat-lihat. Pertama yang paling basic deh, intinya kalau utang itu adalah ya harus dibayar balik ya. Utang itu bukan tambahan income, utang itu bukan rezeki nomplok, bukan. Utang itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita bayar. Itu dulu yang harus kita pahami. Tapi boleh nggak kita ngutang? Boleh, kami pun pernah berhutang. Kami beli rumah sebagian dengan KPR, beli mobil sebagian dengan KKB. Bangun rumah transaksinya lewat kartu kredit, yaitu berhutang juga. Iya, berhutang juga. Tapi memang kalau yang hutang kartu kredit itu selalu dilunasin pas tenggat waktunya. Jadi kita nggak pernah Bayar minimum. kita nggak pernah bayar minimum, kita nggak pernah kena bunganya. Jadi udah selalu kita lunasin di tenggat waktunya ya, di Jatuh tempo. jatuh temponya, betul. Nah, memang ada beberapa vendor dulu nih pas kita bangun rumah yang menawarkan bisa cicilan 0% 12 bulan. Nah, itu kayak kami ambil sih karena lumayan kan, karena cash flow-nya bisa napas lebih panjang. Tapi kita nggak pernah kartu kredit, bayar minimum udah terus tumpuk mundurin gitu, nggak, selalu lunasin di masa jatuh tempo. Jadi banyak benefitnya sih sebagai pengguna kartu kredit ya, kumpulin mileage, terus juga kalau zaman dulu ya ada banyak dapat cashback, itu lumayan. Nah, yang memang utang yang pernah kami ambil dan ada bunganya itu ya kredit kendaraan bermotor dan KPR ya, kredit pemilikan rumah. Nah, ini untuk 2 hal ini memang nya adalah memang kan ini aset, fix aset ya, jadi aset yang untuk jangka panjang. Jadi nggak apa-apa kita, membiayainya juga dengan utang jangka panjang. Tapi memang kami waktu itu juga berpikir, pengen bisa dilunasi secepatnya aja tuh. Jadi dipilihlah produk KPR yang bisa lunas. Di-break ya, tengah-tengahnya bisa Iya dilunasin. iya dilunasin. Misalkan ada uang lebih dari THR atau dari bonus, kita lunasin sebagian, nggak kena penalti. Nah, kita cari KPR yang seperti itu dan itu ada ya. Jadi mungkin teman-teman ada di sini yang lagi pengen cari KPR yang pengennya bisa dilunasi cepetnya, nanti bisa coba tanya-tanya pas ke bank gitu, "Ada nggak yang bisa aku lunasin pokoknya sebagian tanpa kena penalti?" Kata, "Ada." Zaman dulu kami pakai yang itu. Jadi untuk utang-utang itu puji Tuhan udah kami lunasi di tahun 2022. Sekarang memang sudah tidak ada utang sama sekali. Jadi hidup ini terasa lebih ringan ya jalannya, maksudnya udah nggak ada Iya, nggak ada utang. tanggungan ke siapa-siapa gitu ya. Jadi misalkan amit-amit dipanggil Tuhan besok udah nggak ada, udah semua tanggung jawab sudah selesai gitu. Tapi tentunya apakah hutang itu buruk atau dosa? Tidak ya. Yang penting hutangnya itu harus dilunasi sesuai dengan syarat dan ketentuan. Selanjutnya yang keenam adalah punya mentor atau role model dalam hal keuangan atau dalam hal apapun. Mentor ini buat teman-teman nggak tahu ya, dulu aku tuh ngerasa sombong banget gitu di usia 20-an, kayak aku ngerasa aku bisa lakuin apapun sendiri ya, semuanya aku bisa belajar sendiri. Tinggal lihat orang, misalkan aku buka LinkedIn dia gitu ya, aku lihat wah karirnya gini, ya udah aku contek aja cara dia berkarir. Oh gitu? Iya, jadi dulu misalkan direktur HRD di kantor gitu, aku lihat, oh si bapak ini dulu ya kalau udah lulusan mana kan udah nggak bisa diganti ya, cuman misalkan dia pernah ke company ini, pernah megang function ini, oh makanya dia bisa jadi direktur gitu kan. Ya aku pikir dulu karir sesimpel itu, tapi ya kenyataannya dengan adanya mentor, itu hal-hal yang kamu tahu secara teori tadi kan, LinkedIn segala macam, ketika kamu punya mentor, kamu bisa tanya, kamu secara langsung jatuh bangunnya dia gimana, prakteknya dia gimana, dia lakukan itu caranya gimana. Satu mentor yang berkesan banget buat aku adalah Mas Yoris Sebastian. Mas Yoris kalau nonton, halo Mas. Mas Yoris Sebastian ini tadinya dia vendor di kantor aku. Jadi aku kerja di bank, aku pernah undang Mas Yoris untuk jadi speaker gitu kan. Nah, dari vendor ini jadi teman. Akhirnya jadi teman, keep kontak gitu ya. Nggak mentoring yang intensif juga, yang tiap minggu ketemu gitu, enggak juga. Jadi kayak
tiap kali ada misalkan kadang-kadang baca berita ingat, "Oh ini ada relevan nih buat Mas Yoris," saya kirim, saya WhatsApp, "Apa kabar?" Kalau ulang tahun saya ucapin selamat ulang tahun. Nah, waktunya datang setelah 2019 aku nerbitin buku lagi probation tuh, buku pertama. Nah itu Mas Yoris yang bener-bener spend waktu untuk ngajarin akulah seluk-beluk dunia penerbitan gitu. Kamu harus pilih penerbit tuh yang seperti ini, nanti kamu deal-dealannya seperti ini, kemudian hak-hak kamu sebagai penulis tuh apa-apa aja kamu harus jaga, buku itu apa, cara monetisasinya gimana dan segala macam. Jadi benar-benar dengan adanya mentor ini aku belajar dalam 1 jam, itu mungkin lewat telepon gitu ya, itu mungkin sesuatu yang dia belajar selama belasan tahun gitu dalam membangun karir dia. Jadi carilah mentor yang kepengen kalian maju, yang pengen kalian growing juga dan berbesar hati ketika ngelihat kalian berhasil gitu. Jadi penuhi hidup kalian dengan orang-orang seperti ini dan nggak perlu cari Yoris Sebastian juga gitu, harus public figure gitu ya mentornya. Artinya mentor-mentor ini bisa jadi kalian punya bos di kantor atau kalian punya ada direktur atau VP atau senior yang mungkin secara level nggak terlalu jauh di atas kalian tapi masih relevan gitu kalau diajak ngobrol soal karir. Jadi terbuka lah sama mereka-mereka yang lebih senior, minta ilmu, minta waktu. Oh ya dan kalau ngajak minum, ngajak makan gitu ya, usahain kalian yang bayar. Jadi datang duluan, save a space, cari tempat yang enak buat ngobrol, fotoin menunya, "Mas aku udah sampai, ini menunya, kalian mau pesen apa, aku pesenin," gitu. Biasanya juga pasti dia tata krama, dia bilang, "Nggak usah, aku sendiri aja," gitu. Atau ya kalau dia minta dipesenin ya pesenin lah, bayarin kopi berapa sih gitu kan, kalian bisa dapat ilmu, begitu banyak dari hidup dia. Ya lakukan small effort ini yang mungkin kelihatannya sepele tapi aku akan appreciate sih. Kalau nggak tahu kalau Klau ya, kalau Iya aku iya iya. ketemu orang yang kita janjian jam 10 dia 9.50 udah di tempat, udah duduk gitu ya, aku udah siapin Siap, kursi, iya. udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya itu it makes a difference sih, it makes a difference in the relationship. Ya namanya kan kita mau belajar dari seseorang yang sudah lebih punya pengalaman dan harusnya orang ini kan sibuk, banyak yang harus dia lakukan, tapi dia mau sempetin waktunya untuk ngobrol ke kita yang sebenarnya ya siapa ya anaknya bukan, siapanya bukan ya, harusnya kan kita Bersyukur banget. bersyukur banget gitu loh untuk waktunya dia yang mungkin kalau dia jual Iya, mahal ya gitu konsultasi 1 jam. Jadi ya the least we can do is show some respect for his time. Minimal banget datang jangan telat dan siap gitu loh, siap buat catatan gitu, rapi gitu ya, jangan kayak belum mandi, minimal mandi lah gitu ya. minimal mandi. Minimal mandi udah mau catatan gitu ya, terus kayak seger, jangan kayak abis begadang masih teler-teler gitu. Ini ya seger untuk kita belajar menerima apapun yang ilmu yang mau diajarin ke kita. Betul, betul sekali. Yang ketujuh, yang terakhir, we wish we know this earlier, kita harus nikmati proses, jangan cuman kejar hasilnya. Karena hasil itu kita nggak bisa atur. Hasil itu kadang unexpected, di bawah ekspektasi, di atas ekspektasi kita nggak bisa atur. Kita nggak bisa Hatur atur, gitu ya, hatur nuwun. diaturkan. Ya kita nggak bisa atur, ya kita nggak bisa atur hasilnya. Tapi dalam proses mengerjakan sesuatu ya, meniti karir, membangun sosmed, membangun usaha, dagang dan segala macam itu pasti ada belajarnya. Jadi dan belajarnya itu ya di satu titik dalam hidup kalian tuh pasti nanti jadi, "Oh ternyata aku dulu belajar ini tuh buat ini," gitu. Hal-hal yang misalkan kayak apa ya, zaman dulu waktu SMA aku belajar ngeblog gitu, belajar nulis, terus, belajar disuruh orang tua, baca nih buku ini self help," gitu, baca baca gitu. Sekarang umur 30-an akhirnya punya punya bisnis, punya platform untuk developing other people. Oh ternyata ada hubungannya yang nyambung ya, ternyata semua yang udah orang-orang ini investasikan dalam hidupku, orang tuaku investasikan dalam hidupku, semua ada benang merahnya ke sini gitu. Jadi proses itu meskipun sekarang kita nggak tahu gitu ya, gue lagi ngerjain ini buat apa sih gitu, gue lagi ngerjain ini faedahnya apa buat gue, tapi aku yakin sih dalam satu titik di hidup kita nanti itu semua ada ujungnya gitu. Ternyata, oh semua yang aku pelajari ini karena aku mau disiapin jadi ini gitu sama semesta, sama Tuhan gitu. Jadi buat aku enjoy the process,
Sama halnya juga dalam keuangan, kalau kalian lagi nabung, mengumpulin 50 juta pertama, 100 juta pertama, 1 miliar pertama, percayalah nanti kalau udah terkumpul duitnya, rasanya biasa aja. 1-2 hari mungkin akan, weh gitu ya, keren aku udah mencapai goalku gitu. Tapi setelah itu jadi biasa lagi gitu, jadi biasa lagi. What really matters when you're collecting the money, when you're, lagi attack nih satu goal gitu ya belajar semangatnya, belajar Nikmatin proses prosesnya. susahnya gitu. Dalam misalkan kami gitu ya mau mencapai FIRE kemarin di usia 33 tercapai, yang dihargai akhirnya bukan uangnya, tapi wah saya dan pasangan saya kuat ya pernikahannya. Kami bisa saling mendengarkan, saling mendukung sampai goal finansialnya tercapai. Jadi apa ya enjoy the process dan you be open to learn anything new. Karena kalau kita ngomongin result kan itu sebenarnya cuma satu titik ya, satu titik di satu waktu achieve gitu. Tapi sebenarnya yang panjangnya itu kan prosesnya langkah demi langkah ya. Kayak kita lari kan, lari maraton ya lewat talinya ya oke, lewat tali it's just a one point, bukan ya just lah, ya itu suatu achievement tapi itu hanya 1 poin. Tapi yang panjangnya itu kan ya itu lari 40 kilometer, panasnya, hujannya, naik turun gitu, kita ketemu sama orang-orang along the way, terus ketemu pit stop-nya, water stop-nya. Ya sama juga ya dalam kita ngejar goal apapun juga ya, yang penting kita enjoy proses gitu kali ya, karena panjang, prosesnya itu kan pasti panjang gitu ya. Kadang-kadang kayaknya ini kecil banget gitu, hal-hal remeh-temeh, tapi ya nikmatin aja gitu. Nanti ada hari-hari kamu melewati hal-hal yang kayak besar, monsternya yang boss level gitu ya. Ada hari-hari ketemu yang kecil-kecil ya. Kita terus berusaha untuk enjoy the process dan setia sama hal kecil. Karena tadi yang seperti saya bilang, kalau kita hal-hal kecil aja di kantor kita nggak bener kerjainnya itu, kita nggak akan dapat kesempatan untuk ngerjain hal-hal yang besar gitu ya. Kan kamu pun juga gitu ya, kamu pun kalau misalkan minta tolong orang, "Duh, kayak gini aja dia nggak beresin," kan, nggak mungkin kamu minta tolong dia atau hal yang lebih besar kan. Ya sama lah, sama dalam kantor pun juga begitu, dalam hidup pun juga begitu. Jadi waktu kita gajinya masih kecil, ya kita setia nih sama hal kecil, ngatur gajinya dengan baik yang masih sedikit ini. Karena percayalah kalau 5 juta aja kamu nggak bisa ngatur, suatu hari kamu dapat 50 juta, 100 juta, 500 juta sebulan, itu akan susah lagi ngaturnya. Kalau ngabisin nggak usah latihan ya, ngabisin semua orang bisa, tapi ngatur yang susah. Oke, itu tadi 7 tips keuangan yang seandainya kami tahu di usia 20-an, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, terutama yang masih di usia 20-an. Tips apa lagi yang kalian mau bagiin buat teman-teman di usia 20-an, buat kalian penonton-penonton yang udah 20-an ke atas, lebih senior, om dan tante seperti kami. Atau teman-teman yang usia 20-an pengen nanya apa lagi, boleh banget share di kolom komentar di bawah. Take care and thank you guys for watching. See you guys next week. Bye-bye.